Aku menyelamatkan keturunanku karena aku berkomitmen, dan itulah yang harus kamu lakukan. Itu harus menjadi takdirmu. Sekarang atau tidak sama sekali. Kalau kamu tidak menghadapi masalah hari ini dan menyelesaikannya, kamu tidak akan pernah meraih tantangan dan kemenangan esok hari. Pahamilah ini sebagai seorang pria, masalah tidak pernah hilang. Hidup adalah rangkaian ujian dan pertempuran tanpa akhir, perang panjang yang membentang sepanjang hidupmu. Kalau kamu hidup 80 tahun, maka akan ada pertempuran setiap hari. Dan bahkan jika kamu mencapai momen damai atau kemakmuran, hal terbaik yang bisa kamu lakukan hanyalah bersiap untuk pertempuran berikutnya. Karena kepastiannya sama pasti dengan matahari yang terbit esok hari. Kamu menipu dirimu sendiri saat berkata, kalau aku punya lebih banyak uang, masalahku akan selesai. Kalau istriku berhenti bertengkar, aku akan tenang. Kalau aku selesaikan masalah ini, aku akan damai. Itu ilusi. Masalah esok hari sudah dijamin. Tapi kebenarannya adalah, kalau kamu tidak menyelesaikan masalah hari ini, kamu tidak akan pernah mencapai masalah esok. Aku juga punya masalahku sendiri, seorang wanita cantik yang mengeluh tentang hal-hal sepele. Tapi tetap saja, aku menganggap diriku beruntung bisa hidup dengan tantangan ini. Inilah hidup seorang pria, tidak ada jalan keluar. Setiap hari membawa tantangan baru. Masalah adalah anugerah, karena artinya kamu masih hidup, tumbuh, dan terus maju. Dan apa hal terburuk yang bisa terjadi? Hidup dalam kebosanan abadi, tanpa masalah, tanpa risiko, tanpa kemenangan. Segalanya tetap, segalanya berulang. Gajimu, kopimu, jalanmu yang sama. Itu bukan kedamaian, itu kebekuan. Dan kebekuan menghancurkan jiwa seorang pria lebih dari perang apapun. Kamu membutuhkan masalah hari ini agar diberkati dengan masalah di masa depan. Percayalah, kamu tidak ingin hidup tanpa tantangan, kamu tidak ingin hidup seperti hewan di kebun binatang. Lihatlah hewan-hewan di penangkaran, makanannya selalu tersedia, tidak ada musuh, tidak ada pertarungan wilayah, tidak ada pengejaran oleh predator, bahkan mereka tidak perlu mencari pasangan, semuanya diberikan begitu saja. Hasilnya, mereka hidup lebih pendek daripada hewan di alam liar. Mengapa? Karena tidak adanya masalah membunuh jiwa. Di alam liar, kamu harus berburu, melarikan diri, berkelahi, menegaskan diri, beradaptasi, mencari pasangan. Pertarungan sehari-hari inilah yang menjaga jiwa tetap hidup. Hal yang sama berlaku untuk seorang pria. Itulah sebabnya kamu harus mengubah pola pikir tentang masalah. Masalah bukanlah kutukan, melainkan berkah. Jika kamu tidak belajar menikmati masalah hari ini dan menghadapinya, kamu tidak akan pernah mendapatkan masalah di masa depan. Dan, hidup tanpa masalah yang kamu bayangkan tidak ada. Jikapun ada, itu akan menjadi siksaan. Pria sejati tidak meminta jalan mudah, dia hanya meminta kesempatan yang adil. Jika kukatakan padamu, gali lubang lebih dalam dari lawanmu dalam 12 jam dan kamu akan mendapatkan 10 juta, apa yang harus kamu katakan? Kamu tidak boleh meminta alat khusus, atau mencari jalan curang. Kamu hanya harus berkata, apakah ini adil? Apakah dia dan aku dalam kondisi yang sama? Maka aku akan menang hanya dengan kekuatan kehendak. Karena dalam pertarungan nyata, perbedaan dibuat melalui disiplin dan kemampuan untuk terus maju tanpa menyerah. Dan itulah yang menentukan kemenangan. Aku tersenyum ketika melihat medan perang yang adil, karena aku tahu disitulah aku akan menang lebih banyak daripada sebelumnya. Tahukah kamu? Ketika aku miskin dan mendengar orang-orang berkata, orang kaya tidak membayar pajak, itu tidak adil, aku tidak berpikir seperti mereka. Aku tidak membuang waktuku untuk mengeluh. Aku berkata dalam diriku, kalau begitu, aku akan menjadi kaya dan bermain dengan aturan mereka sendiri. Aku bersiap untuk menang, menerima permainan apa adanya, dan berkata, jika ini adalah aturannya, maka aku akan menguasainya. Karena pria sejati hanya meminta satu hal, kesempatan yang adil. Tidak lebih, tidak kurang. Dan inilah kesempatan itu di hadapanmu sekarang. Jangan menunggu kemenangan instan atau mukjizat. Permainan baru saja dimulai. Dan sekarang giliranmu untuk membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan kehidupan yang kamu impikan. Pria sejati tidak mencari jalan pintas atau kecurangan. Ia hanya meminta kesempatan yang adil, karena ia percaya pada dirinya sendiri dan kemampuannya hingga ia tahu bahwa jika kondisi seimbang, ia akan menang. Hari ini kita memasuki babak baru, di mana aturan lebih jelas, dan medan pertempuran kembali setara. Dan ini terdengar baik, tetapi juga berarti bahwa tantangannya akan keras.
Karena di medan yang adil, hanya yang terkuat yang akan menonjol. Yang paling disiplin, paling tangguh, dan yang bekerja lebih keras daripada yang lain, merekalah yang akan menaklukkan tanpa ampun. Medannya sekarang setara. Permainannya ada untuk dimainkan, dan untuk dimenangkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk memainkannya? Belum ada yang berakhir. Belum ada yang ditentukan. Ini baru permulaan saja. Dan hal terakhir yang ingin kulihat adalah kepuasan dan kemalasan pada pria-pria yang duduk di rumah, berpikir bahwa pertempuran telah selesai dan kemenangan sudah tercapai. Tidak. Jika kamu memahami realitas, kamu seharusnya lebih bersemangat dari sebelumnya. Medan sekarang adil, dan ini berarti permainan akan terasa jauh lebih mudah bagi pria yang benar-benar bertekad untuk menang. Lebih mudah daripada sebelumnya bagi mereka yang siap membangun kekayaan dan kekuatan. Kenapa? Karena kita tidak lagi bermain di medan yang curam melawanmu. Sekarang kita bermain di tanah yang setara. Dan ini berarti satu hal sederhana. Jika kamu bergerak, kamu akan menang. Kegagalan hampir mustahil jika kamu konsisten bekerja keras. Jika kamu bertanya padaku, di tahun berapa aku bisa dijamin sukses hanya dengan disiplin dan kerja keras? Aku akan bilang, tahun 2025 adalah tahun itu. Banyak dari kalian belum pernah melihat kesempatan seperti ini seumur hidup. Kalian sudah bermain di level tersulit selama bertahun-tahun, sampai ketika kalian mengetahui seperti apa permainan yang adil. Rasanya seperti tipuan karena terlalu mudah. Tapi perhatikan, mereka yang tidak bekerja akan menderita lebih dari sebelumnya. Karena kamu tidak pantas mendapatkan sesuatu yang tidak kamu hargai. Dan ketika kamu menjadi yang terbaik, kamu harus tampil bahkan di hari-hari terburukmu. Jika kamu seorang pelari profesional atau petarung dan memiliki kompetisi pada 15 Juli, tidak ada yang akan menerima alasanmu jika kamu berkata, "Aku sakit." Mereka tidak akan berkata, "Dia kalah karena sakit." Mereka hanya akan berkata, "Dia kalah." Dan inilah kenyataan hidup seorang pria. Kamu harus menjadi lebih baik dari musuhmu bahkan di hari-hari terburukmu. Sementara dia mungkin menjalani hari terbaik dalam hidupnya. Dengarkan baik-baik, kamu tidak pantas mendapatkan sesuatu yang tidak kamu hargai. Kamu harus menyadari nilai medan perang saat ini, karena sebenarnya ini adalah situasi yang mudah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan posisi yang lebih mudah daripada permainan yang adil. Sebagai seorang pria dewasa, permainan yang adil adalah yang terbaik yang bisa kamu harapkan. Alam semesta tidak ada untuk memberimu hadiah. Tidak ada yang merasa kasihan padamu. Tidak ada yang peduli padamu. Yang terbaik yang bisa kamu dapatkan, jika beruntung, hanyalah kesempatan yang adil. Bagi saya, kesempatan yang adil itu sebenarnya adalah posisi yang mudah. Karena saya adalah pria yang menang bahkan ketika sakit, pria yang bangkit meski permainan curang terhadapnya. Saya adalah pria yang jika dilemparkan telanjang di tengah es kutub selatan, orang akan mengira saya mati, tapi saya kembali sebagai pemenang. Saya adalah pemenang. Itulah sebabnya, ketika saya mendengar istilah permainan yang adil, saya tersenyum, karena saya tahu ini adalah hal termudah yang bisa diberikan kepada saya. Dan kamu, sebagai seorang pria, harus memahami hal yang sama. Angin tidak akan pernah bertiup untuk keuntunganmu. Yang terbaik yang bisa terjadi adalah angin tidak lagi melawanmu. Inilah makna posisi mudah. Jadi, jika kamu tidak menghargai permainan yang adil, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, jika kamu tidak memberikan seluruh kemampuanmu di tahun-tahun mendatang sementara medan sekarang lebih adil daripada sebelumnya, maka kamu tidak pantas dengan apa yang akan datang. Dan alam semesta itu ajaib. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan, jika kamu tidak berkembang sebagai seorang pria, jika kamu tidak meningkatkan kekuatan fisik, disiplin mental, dan kemampuan finansialmu, maka waktumu akan direnggut. Kegagalanmu sendiri akan menjadi alasan hilangnya kesempatan itu. Dengarkan baik-baik, kamu tidak pantas mendapatkan sesuatu yang tidak kamu hargai. Kamu harus menyadari nilai medan perang saat ini, karena sebenarnya ini adalah situasi yang mudah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan posisi yang lebih mudah daripada permainan yang adil. Sebagai seorang pria dewasa, permainan yang adil adalah yang terbaik yang bisa kamu harapkan. Alam semesta tidak ada untuk memberimu hadiah. Tidak ada yang merasa kasihan padamu. Tidak ada yang peduli padamu. Yang terbaik yang bisa kamu dapatkan, jika beruntung, hanyalah kesempatan yang adil. Bagi saya, kesempatan yang adil itu sebenarnya adalah posisi yang mudah. Karena saya adalah pria yang menang bahkan ketika sakit, pria yang bangkit meski permainan curang terhadapnya.
Saya adalah pria yang jika dilemparkan telanjang di tengah es kutub selatan, orang akan mengira saya mati, tapi saya kembali sebagai pemenang. Saya adalah pemenang. Itulah sebabnya, ketika saya mendengar istilah permainan yang adil, saya tersenyum, karena saya tahu ini adalah hal termudah yang bisa diberikan kepada saya. Dan kamu, sebagai seorang pria, harus memahami hal yang sama. Angin tidak akan pernah bertiup untuk keuntunganmu. Yang terbaik yang bisa terjadi adalah angin tidak lagi melawanmu. Inilah makna posisi mudah. Jadi, jika kamu tidak menghargai permainan yang adil, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, jika kamu tidak memberikan seluruh kemampuanmu di tahun-tahun mendatang sementara medan sekarang lebih adil daripada sebelumnya, maka kamu tidak pantas dengan apa yang akan datang. Dan alam semesta itu ajaib. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan, jika kamu tidak berkembang sebagai seorang pria, jika kamu tidak meningkatkan kekuatan fisik, disiplin mental, dan kemampuan finansialmu, maka waktumu akan direnggut. Kegagalanmu sendiri akan menjadi alasan hilangnya kesempatan itu. Sungguh menakjubkan bagaimana dunia bekerja. Dan karena itu, kamu harus memahami sesuatu yang penting. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masyarakat, keluargamu, keturunanmu, dan dirimu sendiri adalah menghargai kesempatan ini dan memberikan seluruh kemampuanmu. Kesempatan yang adil adalah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan sebagai seorang pria. Bayangkan sebuah laut yang tenang, di mana satu-satunya yang bisa kamu andalkan adalah kekuatanmu dan dayungmu untuk melewati ombak. Inilah kenyataannya, ototmu, kekuatanmu, dan kemauanmu. Tapi jika kamu tidak menghargai waktu ini, kamu akan menyia-nyiakannya, dan jika kamu menyia-nyiakannya, kamu tidak pantas mendapatkannya. Dan jika kamu tidak pantas, alam semesta akan merebutnya darimu. Musuh-musuhmu tidak tidur. Mereka menyusun kembali barisan mereka, mengisi senjata mereka, dan bersiap menyerang. Jika kamu tidak siap, kamu akan kehilangan apa yang kamu miliki. Tidak ada yang mencapai kehebatan secara kebetulan. Tanyakan pada seorang pria kuat di gym bagaimana ia membangun ototnya. Ia tidak akan mengatakan, kebetulan. Tanyakan pada seorang insinyur bagaimana ia meluncurkan roket ke luar angkasa. Ia tidak akan mengatakan, kebetulan. Setiap pencapaian nyata lahir dari niat yang jelas, usaha yang teratur, dan eksekusi yang cerdas. Sekarang medan perang adil. Permainan tidak lagi curang terhadapmu. Dan ini berarti kamu memiliki kesempatan terbaik dalam hidupmu. Tapi dengarkan baik-baik, perang belum berakhir. Perang baru saja dimulai. Semua pekerjaan yang harus kamu lakukan hari ini menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Dan saya selalu mengulanginya, bersiaplah, kumpulkan sumber daya, raih uang secepat mungkin. Saya sudah memperingatkanmu dan akan terus memperingatkanmu. Kesempatan kedua seperti ini jarang terjadi dan harus dimanfaatkan. Pria-pria yang menabung dan bersabar dengan disiplin, merekalah yang akan menikmati sepenuhnya kenaikan besar berikutnya. Mereka yang tidak bekerja, yang tidak mencoba, yang tidak berkomitmen untuk membangun sesuatu, akan duduk di pinggir sambil melihat orang lain maju, sementara tangan mereka kosong. Inilah harga dari kemalasan, hukuman penyesalan. Jika kamu memahami bahwa medan perang yang adil adalah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan, jika kamu menyadari bahwa waktunya adalah sekarang atau tidak sama sekali, jika kamu menyadari bahwa pertempuran baru saja dimulai, maka kamu juga akan mengerti bahwa peluang di depanmu sangat besar. Tapi peluang ini tidak akan menunggumu. Satu-satunya yang diminta darimu, komitmen, disiplin, dan jam-jam kerja nyata. Para pemenang akan menjalani hari-hari terbaik dalam hidup mereka. Sedangkan para pecundang akan menelan kepahitan penyesalan, lebih dalam daripada yang mereka rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Lihatlah seperti ini, jika kamu melihat pasar naik dan tidak memiliki cukup, kamu harus marah pada dirimu sendiri. Dan jika kamu memiliki sedikit, kamu harus merasa lapar untuk lebih. Hasrat yang tak pernah puas inilah yang membangun dunia, dan inilah yang menjadikan kita pria sejati. Pria yang tidak merasa lapar akan lebih tidak lagi untuk meraih lebih, sesungguhnya telah berakhir. Sebagai seorang pria, nilaimu diukur dari pekerjaanmu dan jenis pria yang kamu tarik untuk berjalan bersamamu. Semakin banyak kamu bekerja, semakin besar dirimu, dan semakin besar dirimu, semakin besar pria-pria yang berjalan di sampingmu. Dan pusara naik ini akan mengangkatmu tanpa henti menuju puncak. Menang itu tidak sulit. Satu-satunya yang sulit adalah berani untuk memulai. Begitu kamu mulai meraih kesuksesan, itu seperti api. Pada awalnya sulit menyalakannya, tetapi ketika sudah berkobar dengan kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika langit hujan, air ada di mana-mana, dan dinding tahan api,
jika setengah rumah terbakar, api itu pada akhirnya akan melahap seluruh rumah. Inilah kenyataannya, ketika kamu bergerak dengan kekuatan penuh, momentum tidak bisa dihentikan. Sekarang mari kita bicara secara jelas. Wanita-wanita yang kamu incar di media sosial, yang kamu inginkan, yang fotonya kamu pantau di Instagram, tidak akan ada dalam jangkauanmu jika kamu tidak bisa memberikannya apa yang mereka cari dalam pertukaran nilai. Dan apa yang mereka cari saat ini jelas, uang. Kita bisa berdebat apakah ini adil atau tidak, apakah cinta, sejati, masih ada atau tidak, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Aturannya seperti itu, dan permainan terus berjalan. Dulu kamu bisa bilang kepada seorang wanita, aku tidak sanggup melakukan itu. Hari ini, kata-kata itu tidak ada artinya. Timbangan nilai telah berubah. Mereka mengharapkanmu menjadi pria yang memiliki sumber daya, dan jika kamu ingin berada di sisi wanita cantik, kamu harus sukses secara finansial. Bukan soal perdebatan, ini adalah aturan permainan sekarang. Bayangkan seperti papan catur, meskipun terlihat tidak adil bagimu, bidak-bidak bergerak sesuai aturan. Kamu adalah raja yang terpojok di sudut tanpa uang, sementara benteng dan gajah mengepungmu. Satu-satunya solusi adalah menemukan gerakan yang membuka jalan untuk menang. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang penting. Hal paling berharga yang mereka miliki adalah waktu mereka. Dan jika kamu tidak membawa nilai yang bisa kamu berikan kepada mereka, mereka tidak akan memberikan 1 menit pun dari hidup mereka. Hidup seluruhnya didasarkan pada pertukaran nilai. Pasanganmu memberimu sesuatu, dan kamu memberinya sesuatu. Dan pada saat salah satu pihak berhenti memberi, hubungan itu berakhir. Hal yang sama berlaku untuk persahabatan, hubungan profesional, dan koneksi bisnis. Hal terpenting untuk menjadi pria yang lebih berpengaruh bukan hanya pencapaian pribadimu, tetapi juga kemampuanmu menjangkau orang-orang penting lainnya. Namun, orang-orang ini memiliki sumber daya yang sangat terbatas, waktu mereka. Jika kamu tidak memberi mereka sesuatu yang bernilai, mereka tidak akan memperhatikanmu. Hidup seluruhnya adalah pertukaran nilai. Kamu harus memberi sesuatu agar orang lain menganggapmu penting. Hal yang sama berlaku untuk pasanganmu. Dia mendapatkan nilai darimu, dan kamu mendapatkan nilai darinya. Selama pertukaran ini berlangsung, hubungan tetap ada. Ketika terputus, hubungan itu berakhir. Hal yang sama berlaku untuk persahabatan dan koneksi profesionalmu. Semakin penting dirimu, semakin besar imbalannya, bukan hanya dari kesuksesanmu, tetapi juga dari kemampuanmu berinteraksi dengan pria berpengaruh lainnya. Ini memperluas jaringanmu dan memberimu kesempatan bertemu dengan orang-orang yang lebih tinggi atau setara denganmu dalam permainan kehidupan. Selama beberapa tahun ke depan, di arena yang adil ini, kamu tidak hanya memperbaiki dirimu untuk masyarakat atau keluargamu, tetapi juga agar dapat menjangkau mereka yang telah memperbaiki diri mereka sendiri. Ini adalah lingkaran naik tanpa akhir. Dan aku janjikan, begitu kamu mulai meraih kesuksesan, akan mudah untuk terus sukses hingga hampir mustahil untuk kalah. Biarkan aku memberi contoh cepat dan bisa diterapkan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Begitu kamu mulai meraih kesuksesan, melanjutkan kesuksesan menjadi sangat mudah. Inilah sebabnya mengapa orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Sangat penting bagimu untuk menjembatani kesenjangan besar ini di arena yang adil ini dan bergabung dengan barisan pemenang, karena permainan sekarang benar-benar adil. Kecepatan dan besarnya keuntunganmu akan meningkat. Kamu bisa mulai pada hari Senin dan menjadi pemenang dalam hidup pada hari Minggu. Dalam 7 hari saja, jika kamu siap dan bekerja keras, kamu bisa beralih dari orang yang tidak dikenal menjadi jutawan dalam beberapa tahun ke depan. Mari kita bicara tentang pola pikir. Cara kamu melakukan satu hal menentukan cara kamu melakukan segala hal lainnya. Jika kamu efektif dan rajin dalam satu bidang, kemungkinan besar kamu akan seperti itu di semua bidang. Tidak ada orang yang hebat di satu hal tapi malas di hal lain. Konsistensi adalah kuncinya. Menjadi seseorang yang penting dimulai dari dirimu sendiri. Pengembangan diri adalah dasar dari segalanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melatih tubuh, pikiran, dan karaktermu. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Semakin dekat setiap hari untuk menjadi seperti singa. Kuat, percaya diri, dan tidak takut kesepian. Kamu perlu menumpuk modal, rasa hormat, jaringan relasi yang kuat, pengaruh, dan kekuatan fisik. Kesuksesan terkait langsung dengan kompetensimu dan kesiapanmu. Semuanya tergantung padamu. Hari ini, para pria berusaha menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Wanita lebih cantik dari sebelumnya. Aku katakan padamu, kamu belum pernah melihat kecantikan seperti ini 10 tahun yang lalu. Ada sesuatu yang berubah di udara, dan kecantikan kini benar-benar memukau.
Pria-pria paling sukses bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Ini bukan waktu untuk bermalas-malasan, merayakan terlalu dini, atau merasa puas dengan apa yang kamu miliki. Ini adalah momen keseriusan. Para pemenang akan meraih keuntungan lebih besar dari sebelumnya, dan para pecundang akan menanggung konsekuensinya tanpa ampun. Jika kamu ingin menjadi bagian dari elit, kamu harus berpikir seperti mereka. Pola pikirku tidak hanya bergantung pada apa yang nyata, tapi pada apa yang bermanfaat. Mungkin terdengar gila, tapi aku tidak mencari kebenaran. Aku percaya pada apa yang kubutuhkan untuk maju dan meraih kesuksesan maksimal. Aku tahu probabilitas mengatakan bahwa jika seseorang mengarahkan senjata padaku, itu berarti akhirku, tapi aku tidak percaya itu. Aku berkata, majulah dan tembak, aku akan terus bergerak maju dan tidak akan mati. Aku percaya pada apa yang memberiku kekuatan, bukan pada apa yang orang lain anggap nyata. Beberapa orang mungkin bilang aku narsis, gila, atau berpikir aku kebal peluru. Mungkin itu benar. Tapi lihat hasilnya. Siapa yang memulai dari posisi terburuk? Siapa yang sekarang lebih sukses? Siapa yang tersenyum lebih lebar dan tidur lebih nyenyak? Aku. Pola pikirku membuatku kuat dan hidupku luar biasa. Aku menang, dan orang-orang di sekitarku juga diuntungkan. Mengapa aku harus mengubah cara berpikirku untuk menjadi seperti orang lain yang hanya berusaha menarikmu ke arah mediokritas? Aku adalah pria tersenyum di bumi ini. Kamu harus mengatakan kata-kata ini pada dirimu sendiri dan mempercayainya dengan setiap bagian dari dirimu. Kebahagiaan tidak menggerakkanku, dan seharusnya tidak menggerakkan pria manapun. Jika kamu bangun dengan kemarahan, pergilah ke gym dengan usaha yang sama, tanpa memedulikan perasaanmu. Bagaimana perasaanmu tidak menentukan hidupmu. Lupakan kebahagiaan, itu bukan tujuan seorang pria, itu hanyalah gangguan. Kesuksesan dan wanita berada di dunia yang berbeda. Wanita hanya ingin tersenyum dan menikmati perasaan bahagia, tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya atau apakah mereka pantas mendapatkannya. Berikan itu padanya, senyuman mereka. Tapi pria berbeda. Jika kamu bangun setiap hari dan bertanya, apakah aku bahagia? Kamu mungkin telah tersesat. Seorang pria perlu menyusun ulang prioritasnya. Kebahagiaan bukanlah puncak. Bagi seorang pria, ini tentang kesuksesan, persaingan, pencapaian, dan rasa hormat dari orang lain. Fokuslah pada ukuran-ukuran itu. Kebahagiaan datang kemudian, sebagai hasil dari melakukan hal-hal sulit dan menang dalam hidup. Jujurlah pada dirimu sendiri. Lihat di cermin dan tanyakan, apakah aku pantas bahagia? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Dalam hidup ini, segala sesuatu diperoleh. Saat tubuhmu lapar, itu adalah sinyal untuk bergerak. Saat pikiranmu frustrasi, itu berteriak untuk mengubah hidupmu. Jika kamu terlalu lemah untuk bertindak, kamu menandatangani kontrak untuk hidup penuh penderitaan. Kebahagiaan, kedamaian, dan rasa hormat diperoleh. Menjadi yang berada di puncak sejati diperoleh. Aku bahagia karena aku telah membangun diriku menjadi pria yang pantas mendapatkannya. Aku adalah top G, dan ya, itu membuatku merasa tak bisa dihentikan. Tetapi ketika aku melihat beberapa pria mengeluh tentang depresi, aku berpikir, jika aku berada di posisimu, mungkin aku juga akan merasa frustrasi, tapi hidupmu berantakan karena kamu membiarkannya begitu. Ambil tanggung jawabmu. Banyak orang menyalahkan segalanya dan semua orang. Masa lalu yang sulit, ini terjadi padaku, itu terjadi padaku. Hidup itu keras, saudaraku. Lewati itu. Aku punya 10 kisah pribadi yang bisa membuatku menjadi orang tak berharga penuh alasan, tapi lihat aku sekarang, di puncak permainan. Inilah yang dibutuhkan hidup. Jika kamu hidup dalam penderitaan, jangan terkejut dengan perasaanmu. Solusinya jelas, bangkit dan bergerak, atau tetap di tempatmu dan terus menderita. Orang-orang bertahan dengan gagasan bahwa depresi itu tak ada solusinya karena itu memberi mereka alasan untuk menghindari tanggung jawab. Tapi itu hanya kemalasan, dan mereka tahu itu. Setiap kata yang kamu ucapkan dengan keras adalah pemrograman bagi pikiranmu. Setiap kata yang keluar dari mulutmu memberi perintah pada pikiranmu. Jika kamu mengatakan, aku depresi, nasibku buruk, kamu menanamkan kelemahan itu dalam pikiranmu. Aku tidak bermain dalam permainan itu. Aku hanya percaya pada apa yang membuatku lebih kuat, apa yang mengubahku menjadi senjata. Aku tidak menolak bahwa kita semua kadang merasa sedih. Itu bagian dari hidup. Tapi memanggil dirimu, depresi, seolah itu adalah identitasmu, itu adalah jebakan. Ketika aku merasa buruk,
Sesuatu yang sangat jarang karena aku berada di jalanku. Aku menerimanya sebagai gelombang emosi yang lewat dan tahu itu akan hilang sebentar lagi. Aku yang mengendalikan, bukan sebaliknya. Masalah dengan orang yang menyebut dirinya depresi adalah mereka menyerahkan kekuatannya pada sesuatu di luar diri mereka dan memutuskan bahwa mereka tak berdaya. Itu omong kosong. Pada saat kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa berubah, kamu sudah kalah. Tidak masalah di mana kamu berada, selalu ada tingkat kendali di tanganmu. Ketika aku bilang depresi itu tidak nyata, maksudku bukan kamu tidak merasa buruk, tapi maksudku kamu bisa menyelesaikannya. Itu bukan penyakit yang menyerangmu tiba-tiba, kamu bisa mengatasinya dengan mengambil kendali atas pikiranmu. Hanya ada satu hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan, pikiranmu. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, kesehatan, atau orang lain. Tapi pikiranmu bisa. Kamu bisa mengubah pemikiranmu secara real time. Jadi, mengapa tidak melakukannya? Pikiranmu adalah senjatamu yang paling kuat. Mengapa membiarkan pikiranmu bekerja melawanmu? Aku menolak itu. Tidak ada gunanya. Bahkan jika yang terburuk terjadi, aku akan terus maju, karena begitulah aku. Aku telah memutuskan bahwa ini adalah kondisi mentalku dan aku menjalaninya. Jika kamu ingin menang, kamu tidak bisa menunggu untuk selalu merasa bahagia atau menunggu kondisi yang sempurna. Aku ingin selalu menang, dan aku bersaing dengan pria sepertiku, pria yang menginginkan kemenangan, kekuatan, uang, dan wanita. Setiap wanita yang kamu inginkan, setiap dolar yang kamu inginkan, aku juga menginginkannya dan akan bekerja untuk itu sementara kamu menunggu motivasi atau kemudahan. Dunia ini tidak dibuat untuk orang lemah, dan tidak akan pernah dibuat begitu. Jadi maju atau minggirlah. Jika kamu termasuk tipe yang muncul hanya ketika segala sesuatunya mudah, maka kamu ditakdirkan untuk kalah. Kamu harus siap untuk unggul setiap hari dalam hidupmu. Dunia ini adalah permainan pemain melawan pemain. Persaingan terus berlangsung. Setiap orang di sekitarmu berjuang untuk hal yang sama yang kamu inginkan. Jika kamu duduk, malas, lemah energi, bertindak seolah bisa bersantai, maka kamu kalah. Sementara kamu mencari alasan, ada orang yang bekerja tanpa henti. Jika kamu tidak siap untuk bekerja, kamu akan kalah. Banyak orang datang kepadaku sambil mengeluh, aku kesulitan menemukan motivasi. Jawabanku, kamu akan tetap kalah. Ya, kamu mendengarku benar. Jika kamu tidak bisa menemukan api yang membuatmu berhenti menjadi pecundang, itulah yang pantas kamu dapatkan. Tetap di jalurmu, tetap tidak penting, dan minggir dari jalanku. Aku bekerja tanpa henti 24/7, tidak peduli apakah aku bahagia, sedih, lelah, atau marah. Apa yang harus dilakukan, harus diselesaikan. Inilah mentalitas yang kamu butuhkan jika ingin bertahan dan unggul. Kebahagiaan tidak diberikan, ia diperoleh. Kebahagiaanku datang dari pencapaian nyata dan kendali atas hidupku. Aku tidak bisa bahagia jika aku gemuk, sendirian, tanpa dihormati, atau tanpa kekuatan. Kebahagiaan adalah hasil dari menjadi kuat, kompeten, dan sukses. Jadi, apa yang telah kulakukan? Aku memastikan untuk mengendalikan setiap aspek dalam hidupku. Aku meraih kebahagiaanku dengan memanjat gunung terkutuk kerja keras. Jadi ya, aku pantas tidur dengan senyum dan bangun di samping dua wanita cantik. Itu yang pantas kumiliki. Dan setiap pria yang tidak memilikinya, mungkin memang tidak pantas memilikinya juga. Ketika orang-orang menyerangku dengan kritik, kebisingan, dan energi negatif, aku berkata langsung kepada mereka. Satu-satunya hidup yang pantas dijalani pria adalah hidup yang dipenuhi tujuan dan kekuatan. Jika kamu membiarkan hidup membawamu seperti Joe biasa, hidupmu akan menyedihkan. Jadi berhentilah menjadi Joe dan mulailah menciptakan sesuatu dari hidupmu sendiri. Generasi muda perlu mendengar ini. Jika kamu tidak bangkit, bekerja, dan menjadi seseorang, dunia tidak akan peduli padamu sama sekali. Sebagai pria, kamu lahir tanpa nilai. Kamu harus mendapatkan setiap gram penghargaan, setiap tatapan, setiap perasaan. Kamu harus menghadapi rasa sakit, mengatasi penderitaan, dan memberi makna pada hidupmu. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi orang tak berarti di dunia yang tidak peduli. Ketika aku membahas perbedaan antara pria dan wanita, beberapa orang mencoba memutarbalikkan kata-kataku dan mengatakan aku menyerang wanita. Itu jauh dari kebenaran. Seorang wanita bisa bangun, memakai sedikit riasan, pergi ke klub dan bersenang-senang, dan tetap diinginkan. Dia tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi sebagai pria,
Jika kamu menghadiri pesta yang sama tanpa melakukan apapun untuk